Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di segmen terakhir perbincangan kita dalam program Smart Business Coaching. Semua listener, tadi waktu break sempat ngobrol sama Mbak Yuni dan Coach Sisan dan juga Mbak Ica ini di sini kita ngomong dari tadi amanah daycare gitu ya. Sebenarnya anak-anak usia berapa sih Mbak Yuni yang kita dititipkan amanah sama orang tuanya gitu? Oke, awalnya dulu dari tahun 2015 itu usia 3 bulan Mbak. Jadi beranjak dari kebutuhan saya. Setelah 3 bulan kan kita cuti. Bener, para selesai dong cutinya. Cuti melahirkan itu hanya waktu 3 bulan. Maka setelah 3 bulan siapa yang mengambil peran itu? Nah, kami sudah ada sekitar 12 orang ya, berganti-gantian bayi dari 3 bulan dititipkan sama kami. Dan kemudian dalam keadaan new normal ini ternyata ada satu titik peluang bisnis. Nah ini nih idenya justru muncul gitu ya Coach ya, benar-benar. Awalnya dari anak sendiri Mbak. Iya. Aduh kok ternyata ketika kita mendampingi anak jauh lebih greget dibanding sama anak orang lain. Terasa. Nah akhirnya ketika ada orang-orang profesional yang mendampingi dan melakukan program tepat ya secara kompetensinya kepada anak, si anak lebih semangat, si anak juga lebih merasa dihargai, disiplin waktu, kemudian pemenuhan karakter yang awalnya aduh nggak mau lah bun, udah capek bun, nah sekarang nggak lagi. Setelah padahal adik-adik saya juga juga gitu yang membantu melakukannya, tapi mereka jauh lebih serius dan merasa wah ini ada cost di sini sehingga orang tuaku harus dipertanggungjawabkan ke orang tua. Nah dari situ nampak nih di Facebook, di Instagram orang tua yang marah-marah. Kemudian saya iseng main-main lagi nih Mbak. Jadi bisnis itu ternyata main-main ya Coach. Main-main yang serius ya. Serius. Saya coba kalau saya kirim tim saya, Mbak, Bu, boleh nggak mendampingi Ananda? Jadi nggak usah marah-marah lagi nih di Facebook, nggak usah marah-marah lagi nih status WA. Gitu. Darah tinggi lihat anak ada yang begitu-begitu. Nah saya masuk ke segmen itu ternyata alhamdulillah sudah sekitar 12 anak yang kita dampingi. Kita ke rumah ya. Kita ke rumah dan malah tadi pagi saya sampai kewalahan belum dapat, ada yang minta, ada yang nelfon, saya belum bisa cover. Saya mohon waktu ya Mbak, saya mohon waktu ya Bu. Mungkin saya akan rekrut. Berapa lama durasinya begitu? Silakan tanya sama Mbak Yuni. Hanya seminggu. Lanjut gitu ya. Alhamdulillah. Itu berani gitu ya Mbak Yuni ya. Ya belajar banyak dari kebutuhan dan mengambil peluang dari tantangan yang ada. Iya. Benar. Semua itu bisa Mbak Yuni dapatkan bukan ketika diam ya, tapi ketika do something. Ini apa ya gitu ya, Mbak ya? Benar-benar. Ada dorongan dari dalam ya. Iya, dan ternyata memang semakin banyak kita memberi atau ketemu sama orang, ketemu adik-adik, semakin banyak pula peluang-peluang bisnis itu. Ide muncul aja gitu ya. Benar. Sampai ini kewalahan nih, kalau cari tim lagi nih. Rekrutmen tahap 1 13 orang. Ini sedang kedua menuju di akhir Juli. Nanti mudah-mudahan kita ketemu. Besok saya ada beberapa wawancara dan sudah ada schedule 10 keluarga yang saya belum sanggup untuk bilang iya. 1 minggu Coach, benar 1 minggu ya? Iya 1 minggu. Nah ini pentingnya kita open mind, tapi bukan hanya open mind dan kita harus juga growth mindset gitu ya. Jadi bagaimana growing our mindset itu penting banget. Ya beliau sudah tahu benar tentang bagaimana bisnis ini peluangnya besar dan memang ini dibutuhkan orang banyak gitu ya. Nah para orang tua yang benar-benar kegelisahan mereka tuh harus bisa di-cover gitu ya, harus bisa dipenuhi solusinya gitu ya. Nah, orang-orang yang growth mindset ya, orang-orang yang growing their mindset, mereka itu menjadi solusi ya di antara 2 permasalahan gitu ya. Nah, seperti entrepreneur ngelihat ya. Misalnya di ekonomi itu kan ada orang yang berkekurangan, ada orang yang berkelebihan, bukan berkecukupan, berkelebihan. Nah, seorang entrepreneur melihat ini jadi apa nih peluang yang bisa diciptakan, ya sehingga orang yang berkelebihan tadi ya memberikan solusi. Kalau kita bilang itu key resource sumber daya kuncinya bisnis, salah satunya adalah modal atau uang, dia akan memberikan itu. Ya, untuk juga nanti orang yang berkekurangan tadi juga bisa bekerja, bisa mendapatkan uang kan gitu ya, bisa mendapatkan peluang bisnis ini misalnya gitu ya kalau dia jadi mitra. Nah, inilah indahnya ya seni dalam menjadi entrepreneur kalau Coach lihatnya. Itu Coach beranjak dari coaching, saya dapat satu pemahaman. Bisnis bisa tanpa modal.
Oh. Nah, tanpa modal. tuh. Ini harus ada sesi lagi nih Mbak Yuni nih. Yes. Harus ada sesi lagi di sini. Sebenarnya tanpa modal. Hanya ketika rekrutmen awal modal datang dari calon mitra. Biasanya pegawai saya itu hanya ongkos ketemu saya. Ongkos ketemu saya, lalu kita tes berjalan. Saya sampaikan ke customer oke, saya sampaikan profil, foto dia, video si calon tim, kemudian saya kirim pakai WA, selesai, nggak ada modal. Besoknya deal ya. Yes. Langsung kerja. Nah, kalau gitu Ica bakal nanya, Bu Yuni gimana? Coaching sama Coach Ihsan rugi apa enggak? nggak ada banget. Ya itu. Nah, ini makanya teman-teman pebisnis smart listener juga di luar sana bisa melihat ada kadang Mbak Ica yang sudah mau tumbuh tapi dia membatasi diri, yang kita bilang itu sabotasi. Nah, Mbak Yuni berhasil keluar dari situ karena beliau seorang leader ya, basicnya udah ada dan memang punya visi yang kuat dan ingin menjadi solusi bagi pelanggan ya, bukan hanya ini produk kita bagus, kita harus buat ini sebagus mungkin agar orang datang. Enggak, beliau jemput bolanya. Iya, betul. Ya, nah ini yang paling penting sehingga teman-teman pelaku usaha di luar sana yang bilang ini pandemi kita nggak bisa jalan, nah ini new normal kita sulit gitu. Nah, contohnya beliau dan pelaku usaha sebelumnya yang kita undang juga di Smart Business Coaching sudah bisa merasakan gitu ya, bahkan berlari gitu. Mereka sangat menikmati perjalanan bisnisnya, ya seperti itu, Mbak. Kita nggak tergilas karena kondisi, tapi kita beradaptasi dengan keadaan yang baru ya, Mbak. Ini ya. Oke, baik, kita tinggal beberapa menit lagi. Ini mungkin sampai pada waktu closing statement ya, Mbak Yuni. Nanti harus ada lagi nih bocoran ya. Nanti kita atur waktu lagi untuk ditanya-tanya sama Mbak Yuni deh. Ini di segmen terakhir. Apa yang disampaikan atau ditekankan dari Mbak Ica, boleh sampaikan sesuatu, silakan Mbak. Jadi tadi kita udah dengar ya sharing dari Mbak Yuni gimana. Kalau dari Ica ada 2 nih kesimpulannya yang paling penting. Yang pertama itu bisnis itu sama kayak anak, jadi harus diasuh dan mengasuhnya itu nggak cuman gimana mereka hari ini, gimana mereka besok, tapi gimana mereka ke depannya, gimana mereka 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Apa dream kita untuk mereka, visi kita untuk mereka, sama kayak di bisnis. Jadi buktinya Mbak Yuni yang sudah di coach ketika dihadapkan dengan situasi pandemi, kemudian sadar dreamnya, sadar visinya, kemudian tidak lagi menjadi hambatan situasi yang terjadi sekarang ini, tapi menjadi momen untuk terus berkembang, bahkan berekspansi gitu ya Mbak. Terus poin kedua yang paling menarik adalah kenapa ada orang-orang yang udah punya dream, udah punya visi itu ada yang dia senang, dia fun dengan dreamnya, ada yang merasa terbebani. Jadi sebenarnya mereka yang berhasil live in their dreams itu mereka punya goals yang jelas, rencana yang terukur. Kemudian mereka nggak merasa terbebani karena mereka bisa menyeimbangkan aspek-aspek yang di dalam kehidupannya mereka gitu. Jadi nggak ada istilah work-life balance. Yang ada bagaimana orang-orang yang sudah di coach itu akan mengerti bagaimana di dalam kehidupan itu kita punya aspek-aspek yang harus kita seimbangkan, yang kita penuhi konsekuensinya seperti itu. Jadi nggak ada istilah kalau work-life balance itu kan kayak pekerjaan terpisah dari kehidupan kita. Sama, ya. Padahal pekerjaan itu kan bagian dari kehidupan kita juga. Itu sih 2 poin penting. Oke, baik, terima kasih. Mbak Yuni, apa yang ingin disampaikan di menit terakhir, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi saya cuma mau bilang bahwa Allah akan memberikan banyak sekali kemudahan bagi orang-orang yang memang mau berusaha berikhtiar. Salah satu cara ikhtiar saya memang dari coaching, kemudian saya minta izin suami. Nah itu paling penting ya, nggak kabur ya. Wajib. Saya bilang selama ini sama Coach Ihsan, suami saya itu mesin ATM, Coach. Saya punya mimpi apa Bang? Nah sekarang satu dream yang terpenting, kalau seperti kata Mbak Ica tadi, bahwa saya ingin sekali mengembalikan apapun yang sudah saya ambil dari suami, apapun yang semua mungkin dari ibu, dari bapak, gitu. Dari bertumbuhnya bisnis ini, bukan hanya sekedar makna hari ini saya bisa bertahan hidup, tapi mewariskan ini nanti kelak ke anak cucu. Insyaallah. Amin. Coach Ihsan silakan, apa yang disampaikan? Kayaknya udah diwakilin semua ya sama Mbak Ica, Mbak Yuni juga luar biasa inspirasinya. Tapi Coach salut ya buat suami beliau ya, suami Mbak Yuni. Ya, suami Mbak Yuni tipenya ini investor. Jadi beliau smart banget ya, menginvestasikan aset beliau kepada istri yang berprestasi gitu ya. Nah,
terutama trust ya, kepercayaan, karena memang klien-klien yang di coaching sama coach itu memang harus punya punya support juga sama lingkungan terdekatnya. Betul. Ya, mungkin kalau closing statement kita hari ini yang sangat terinspiratif hari ini, luar biasa. Nah, disinilah kita harus punya visi ya, teman-teman pebisnis ya, seperti coach juga punya visi bagaimana menjadi coach profesional untuk para klien-klien ya yang ingin mencapai sukses mereka ya, kemakmuran, keberlimpahan, mental pemenang melalui metodologi coaching. Oke, baiklah. Tunda sudah ya. Selasa depan kita balik lagi. Mbak Ica, makasih. Mbak Yuni, makasih untuk waktunya ya. Sukses, salam sama suaminya ya, investornya ya. Coach Susan, terima kasih. Selasa depan kita balik lagi ya. Thank you Yang pasti so much. dengerin terus program kita Smart Business Coaching setiap hari Selasa jam 4 sore sampai jam 5 Untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa.